Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini, kita akan membahas modul postur kerja. Sebelum memulai pembahasan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, yang pertama terdapat outline materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah tujuan tutorial, kedua input dan output tutorial, ketiga materi tutorial, keempat latihan soal dan pembahasan, yang kelima adalah studi kasus. Kemudian di sini terdapat animasi gambar yang tertera pada slide. Dapat dilihat bahwa terdapat seseorang yang bekerja di depan komputer dan duduk dengan posisi tubuh yang membungkuk. Posisi duduk seperti pada gambar ini merupakan posisi duduk yang salah dan apabila dilakukan secara terus-menerus akan mengakibatkan sakit pada tulang belakang sehingga nantinya dapat menurunkan performansi kerja. Dari sini kita bisa melakukan analisis penilaian resiko ergonomi dengan kuesioner NBM dan metode postur kerja. Nantinya akan dihasilkan skor, kemudian dapat diberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil skor tersebut. Selanjutnya terdapat tujuan tutorial. Yang pertama, mampu mengaplikasikan kuesioner NBM untuk mengetahui keluhan rasa sakit pada tubuh. Yang kedua, mampu mengaplikasikan metode postur kerja menggunakan reba, rula, dan QSI untuk mengurangi risiko kerja. Yang ketiga, mengetahui level risiko postur tubuh pada saat melakukan kerja. Yang keempat, mampu memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis postur kerja. Selanjutnya adalah input dan output pada tutorial kita kali ini. Untuk input, yang pertama ada data operator, kuesioner Nordic Body Maps atau NBM, kuesioner Quick Exposure Check atau QEC, screen capture video saat proses aktivitas kerja, dan sudut tubuh. Untuk output, yang pertama ada hasil kuesioner Nordic Body Maps atau NBM, skor reba, rula, dan QEC, analisis beban dan postur kerja, dan yang terakhir rekomendasi postur kerja. Oke, masuk ke materi postur kerja. Postur kerja adalah posisi tubuh pekerja pada saat melakukan aktivitas kerja yang biasanya terkait dengan desain area kerja dan task requirements menurut Paulat tahun 1991. Masuk pada slide selanjutnya yaitu Cumulative Trauma Disorders, di mana Cumulative Trauma Disorders ini atau CTDS adalah cedera pada sistem kerangka otot yang bertambah secara bertahap akibat dari trauma kecil yang dilakukan secara terus-menerus disebabkan penggunaan alat atau sistem kerja gerakan tubuh dalam posisi yang tidak normal serta perkakas atau hand tools atau alat lain yang terlalu sering. Penyebab dari CTDS itu seperti penggunaan gaya yang berlebihan selama melakukan gerakan sendi yang kaku dan tidak berada pada posisi normal, perulangan gerakan yang sama secara terus-menerus. Selanjutnya terdapat pencegahan dari CTDS yaitu Engineering Controls yang terdiri dari Job Redesign, Workplace Redesign, Tool Redesign, Automation, dan Workplace Accessories. Yang kedua adalah Administrative Controls yang terdiri dari penjadwalan, rotasi kerja, training exercise, dan lab career change. Dan yang terakhir ada APD yaitu alat pelindung diri. Oke, masuk ke slide selanjutnya yaitu Nordic Body Map, di mana Nordic Body Map ini merupakan salah satu kuesioner yang digunakan untuk mengukur rasa sakit pada otot para pekerja menurut Wilson dan Carletts tahun 1995. Nah, pada slide selanjutnya terdapat contoh dari kuesioner NBM, di mana terdapat lokasi bagian tubuh dan peta bagian tubuh. Kemudian terdapat tingkat kesakitan, di mana A adalah tidak terasa sakit, B adalah cukup sakit, C adalah menyakitkan, dan D adalah sangat menyakitkan. Masuk ke slide selanjutnya yaitu metode analisis postur kerja. Pada analisis postur kerja terdapat 6 metode antara lain reba, rula, OAS, PEI, QSI, dan Pliebel.
Namun, pada tutorial kali ini kita hanya mempelajari 3 metode saja, yaitu Reba, Rula, dan Kiesi. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan metode, mari kita membahas tipe-tipe gerakan terlebih dahulu. Yang pertama adalah tipe gerakan abduction, di mana abduction merupakan pergerakan menyamping menjauhi dari sumbu tengah tubuh. Selanjutnya adalah tipe gerakan adduction, adalah pergerakan ke arah sumbu tengah tubuh. Selanjutnya adalah tipe gerakan flexion, gerakan di mana sudut antara dua tulang terjadi pengurangan. Selanjutnya adalah gerakan extension, gerakan merentangkan atau stretching di mana terjadi peningkatan sudut antara dua tulang. Selanjutnya adalah hyperextension, di mana ini merupakan gerakan mengadahkan kepala, dan hyperflexion merupakan gerakan menunduk. Selanjutnya adalah gerakan pronasi, adalah perputaran bagian tengah menuju ke dalam dari anggota tubuh atau menelungkup. Dan yang terakhir adalah gerakan supinasi, merupakan gerakan perputaran ke arah samping atau menuju keluar dari anggota tubuh. Oke, memasuki pembahasan metode. Baik, metode yang pertama akan kita bahas adalah Reba. Bagian penilaian pada metode Reba adalah seluruh tubuh digunakan dan diukur dalam 3 kondisi, yaitu mengangkat, membawa, dan menaruh. Tipe pekerjaan yang dinilai pada Reba antara lain postur statis dan dinamis, berubah-ubah dengan cepat atau tidak stabil, beban berupa benda mati atau benda hidup yang diselesaikan secara sering atau jarang. Selanjutnya, kita masuk ke pengukuran Reba secara manual. Pada pengukuran Reba secara manual, kita akan melakukan perhitungan yang dibagi menjadi 2 postur. Yang pertama adalah postur A, di mana pada postur A kita mengukur sudut pada leher, sudut pada punggung, dan kaki. Pada kaki, kita mengamati penggunaan kedua kaki dan menentukan sudut pada kaki yang menekuk. Setelah didapatkan skor dari seluruh segmen tubuh pada postur A, kemudian mencari skor total menggunakan tabel. Setelah didapatkan skor total dari tabel, maka skor tersebut ditambahkan dengan load score, di mana load score disesuaikan dengan berat beban yang diangkat, dan akan didapatkan skor akhir pada postur A. Setelah dilakukan perhitungan pada skor postur A, akan dilakukan perhitungan pada postur B, di mana pada postur B kita akan menghitung skor bagian tubuh, lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Setelah didapatkan skor dari seluruh segmen tubuh bagian B, maka kita menentukan skor total menggunakan tabel. Setelah mendapatkan skor total, kemudian dijumlahkan dengan coupling score. Coupling score ini berdasarkan pegangan yang terdapat pada beban yang diangkat. Setelah itu akan didapatkan skor akhir dari postur B. Setelah didapatkan skor postur A dan postur B, kemudian kita mencari skor akhir Reba menggunakan tabel C, dan nantinya akan dihasilkan skor akhir yang dapat kita ketahui klasifikasinya. Dari klasifikasi tersebut dapat diberikan rekomendasi perbaikan aktivitas. Baik, selanjutnya kita akan membahas metode yang kedua, yaitu Rula. Bagian penilaian pada metode Rula adalah tangan, pergelangan tangan, siku, bahu, dan juga leher, serta pinggang, yaitu postur dan trunk. Kemudian pada Rula juga menentukan bagian tubuh yang kanan, kiri, atau keduanya untuk dinilai. Tipe pekerjaan yang akan dinilai pada metode Rula ini adalah pekerja duduk atau berdiri tanpa perpindahan tempat atau statis. Contoh aktivitas kerja yang cocok menggunakan Rula seperti aktivitas memakai komputer, manufaktur, dan aktivitas kasir atau administrasi.
Pada rula, metode tubuh yang akan diamati dan dinilai antara lain sudut pada leher, sudut pada lengan atas, sudut pada lengan bawah, pergelangan tangan, serta jari. Pada pengukuran rula secara manual terdapat perhitungan dua postur. Yang pertama adalah postur A dan yang kedua adalah postur B, di mana pada postur A kita mengukur sudut lengan atas, sudut lengan bawah, sudut pada pergelangan tangan, serta sudut posisi jari. Setelah mendapatkan skor total seluruh segmen tubuh pada postur A, kemudian dilakukan perhitungan skor total postur A menggunakan tabel. Setelah didapatkan skor total, maka akan dijumlahkan dengan muscle use score atau banyaknya pengulangan gerakan yang dilakukan, dan dijumlahkan juga dengan load score, di mana load score disesuaikan dengan berat beban yang diangkat. Nantinya akan didapatkan skor akhir pada postur A. Setelah dilakukan perhitungan skor pada postur A, kemudian dilakukan perhitungan skor pada postur B, di mana pada postur B kita akan menghitung skor bagian tubuh, sudut pada leher, sudut pada punggung, dan posisi kedua kaki. Setelah didapatkan skor dari seluruh segmen tubuh pada postur B, akan dilakukan perhitungan skor total postur B dengan menggunakan tabel. Setelah didapatkan skor total, maka akan dijumlahkan dengan muscle use score atau banyaknya pengulangan gerakan yang dilakukan, dan dijumlahkan juga dengan load score, di mana load score disesuaikan dengan berat beban yang diangkat. Nantinya akan didapatkan skor akhir pada postur B. Setelah didapatkan skor postur A dan postur B, kemudian kita mencari skor akhir rula menggunakan tabel C, dan nantinya akan dihasilkan skor akhir yang dapat kita ketahui klasifikasinya. Dari klasifikasi tersebut dapat diberikan rekomendasi perbaikan aktivitas yang sesuai. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi perhitungan menggunakan software. Yang pertama adalah perhitungan reba menggunakan software ErgoVelo. Jadi, untuk menggunakan software ErgoVelo, yang pertama kita menentukan sudut tubuh dari aktivitas tersebut dahulu. Lalu, setelah menentukan sudut tubuh dari aktivitas tersebut, maka kita membuka aplikasi ErgoVelo dan memilih reba. Karena pada kali ini kita akan melakukan perhitungan reba terlebih dahulu. Kemudian mengisi lembar penilaian dimulai dari bagian neck, trunk, dan legs berdasarkan sudut yang telah diukur sebelumnya. Kemudian setelah menceklis, klik load, kemudian klik berdasarkan massa beban yang diangkat. Setelah klik load, maka selanjutnya adalah klik upper arm, lower arm, dan wrist. Sesuaikan dengan aktivitas dan posisi tubuh operator yang telah diamati sebelumnya. Kemudian klik coupling. Klik coupling sesuai dengan klasifikasi coupling pada benda yang diangkat. Selanjutnya, klik activity dan checklist sesuai dengan aktivitas operator yang telah diamati. Dan yang terakhir adalah klik result, maka akan didapatkan skor akhir dan klasifikasinya. Dari sini bisa diketahui klasifikasi dari aktivitas tersebut seperti apa, sehingga dapat diberikan rekomendasi perbaikan yang sesuai dengan klasifikasi tersebut. Selanjutnya adalah perhitungan rula menggunakan software ErgoVelo. Setelah kita menentukan sudut tubuh dari aktivitas tersebut, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi ErgoVelo dan memilih rula, karena pada kali ini kita akan melakukan perhitungan menggunakan metode rula. Kemudian setelah memilih rula, mengisi lembar penilaian dimulai dari upper arm, checklist sesuai dengan sudut yang telah diamati dan dihitung sebelumnya. Kemudian klik lower arm, klik sudut lengan bawah sesuai dengan hasil pengamatan dan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah itu, klik wrist,
Kemudian klik sesuai dengan posisi telapak tangan operator dari hasil pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian klik wrist twist dan klik posisi perputaran pergelangan tangan sesuai dengan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Selanjutnya klik neck, kemudian klik sesuai dengan sudut leher operator yang sesuai dengan hasil pengamatan sebelumnya. Selanjutnya klik trunk, klik sudut yang sesuai dengan sudut punggung operator yang telah diamati sebelumnya. Selanjutnya klik legs, pilih posisi kaki yang sesuai dengan posisi kaki operator. Kemudian klik muscle use and load, pilih yang sesuai dengan aktivitas operator. Dan yang terakhir klik result, maka skor akhir Rula akan keluar dan dapat dilihat klasifikasinya. Dari sini bisa dilakukan analisa serta dapat diberikan rekomendasi yang sesuai dengan klasifikasi tersebut. Baik, kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu metode QSI. Metode QSI ini merupakan metode yang akan mengkombinasikan penilaian beban kerja pada peneliti dan juga operator. Dari hasil penilaiannya dan penjelasan dari level risiko atau skor untuk bagian punggung, bahu atau lengan, pergelangan tangan atau tangan, dan leher yang berhubungan dengan pekerjaan tertentu, dan memperlihatkan apakah intervensi ergonomi terbukti efektif dengan naik turunnya skor. Tipe pekerjaan pada metode QSI ini antara lain, seluruh tubuh digunakan, postur tubuh statis dan dinamis, berubah-ubah dengan cepat atau tidak stabil, dapat melibatkan adanya aspek vibrasi atau getaran dalam pekerjaan. Pekerjaan yang akan dinilai menggunakan metode QSI ini tidak melibatkan pengukuran sudut operator secara keseluruhan dalam penilaian tersebut. Metode QSI ini dilakukan dengan cara wawancara terhadap operator. Selanjutnya adalah contoh lembar penilaian pada metode QSI, di mana terdapat beberapa segmen tubuh yang akan dinilai dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Segmen tubuh yang akan dinilai pada QSI yang pertama adalah punggung, yang kedua adalah pergelangan tangan, dan yang terakhir adalah leher. Selanjutnya, setelah didapatkan hasil dari wawancara, maka akan dimasukkan pada tabel rekapitulasi seperti pada slide yang tertera. Setelah membuat tabel rekapitulasi, maka akan ditentukan skor dari aktivitas tersebut. Perlu diketahui, apabila aktivitas tersebut merupakan gerakan statis, maka skor nomor 1 sampai dengan 4. Dan apabila gerakan dinamis, maka skornya adalah 1, 2, 3, 5, dan 6. Setelah mendapatkan skornya, maka menentukan klasifikasi berdasarkan exposure levelnya. Nantinya akan diketahui klasifikasi dari tiap elemennya. Kemudian dilakukan penjumlahan skor dari seluruh segmen tubuh, dan akan dilakukan perhitungan exposure score menggunakan rumus seperti yang tertera pada slide berikut. Perlu diketahui, untuk aktivitas gerakan dinamis, maka X-max-nya sebesar 176. Dan untuk gerakan statis, maka X-max-nya sebesar 162. Nantinya akan didapatkan exposure score dan dapat diketahui klasifikasi dari aktivitas tersebut, serta dapat diberikan rekomendasi perbaikan yang sesuai, seperti contoh yang tertera pada slide berikut. Baik, untuk materi postur kerja sudah selesai nih teman-teman. Bagaimana, apakah sudah sedikit memahami? Apabila dari teman-teman terdapat pertanyaan, bisa disampaikan pada saat besok hari tutorial ya teman-teman. Jangan lupa untuk mengikuti tutorial tepat waktu. Baik, kalau begitu saya cukupkan dan saya akhiri pembelajaran materi tutorial kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.